saya ingin mungkin mengucapkan beberapa patah kata dulu, lalu saya bisa terima beberapa pertanyaan ya. Pertama, ini adalah hari yang sangat mengecewakan. Mungkin tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan perasaan saya. Mulai dari keputusan kemarin, Saudara Ibam mendapat keputusan vonis bersalah 4 tahun yang sangat tidak masuk akal. Dan hari ini kita melihat hasil daripada kerja keras orang-orang jujur, anak-anak muda yang ingin merubah pola-pola lama, yang ingin maju terhadap transparansi menggunakan teknologi. Nah, ini adalah balasannya. Saya hari ini dituntut secara efektif, dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal lain. Ya, 18 plus 9. Ya, jadi 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti. Dan uang pengganti itu adalah jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Jadi bisa bayangkan, itu artinya otomatis saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya, dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi saya bingung. Kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO. Cuman sekejap itu artinya kekayaan yang tidak real atau fiktif. Dia menggunakan angka itu, lalu itu yang dijadikan uang pengganti. Dan mereka tahu saya tidak punya uang itu. Jadi kenapa itu dilempar kepada saya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah tidak ada hubungannya. Uang itu adalah kekayaan sah yang saya dapatkan menciptakan jutaan pekerjaan dengan saham Gojek. Itu adalah saham yang saya dapatkan di tahun 2015 dan semua pembuktiannya sudah ada. Tetapi tetap saja itu digunakan sebagai senjata hukum. Nggak tahu untuk menakuti saya, untuk menekan, saya tidak mengerti apa sebenarnya alasan dari ini. Tapi yang ini terus terang hari ini dengan efektif pidana 18 tambah 9 berarti 27 ya. 27 tahun pidana. Saya sudah tidak tahu lagi apa harapan bagi anak-anak muda di negara ini. Apa harapan bagi generasi muda yang sedang melihat cara kita diperlakukan seperti ini. Dan apakah ini memberikan pembelajaran buat saya? Kalau saya melawan balik, kalau saya membuka kebenaran di dalam sidang, apakah inilah hukuman saya? Mungkin itu yang terjadi. Jadi saya harap sekali bahwa masyarakat, terutama anak-anak muda, kita kawal kasus ini bersama, kita berjuang untuk kebenaran, jangan putus asa. Indonesia masih ada harapan. Saya berjuang di sini memang ada alasannya. Kenapa Tuhan memberikan musibah ini kepada saya? Mungkin bukan musibah, itu yang saya sadari. Mungkin tanpa ini kasus kena ke saya, mungkin ketidakadilan yang selama ini terjadi mungkin tidak terbuka. Mungkin bagi teman-teman lain yang tidak punya nama saya, tidak punya suara saya, mungkin hal-hal ini terjadi terus dalam sistem keadilan kita dan tidak pernah terbuka. Jadi mungkin itulah Allah memilih saya untuk mengalami ini, agar masyarakat mengetahui, agar generasi muda yaitu masa depan Indonesia mengetahui perjuangan kita masih panjang di sini.